Adin, kayaknya slotnya udah sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara ngopi kita Bintal DKM KPKN Bandar Lampung. Sebelum acara dimulai, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala kita semua agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, sebelum acara kita mulai, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dan Mars DJKI.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Untuk acara kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Bapak Arik Haryono. Yang terhormat Kepala KPKNL Bandar Lampung, Bapak Haryanto. Yang terhormat jajaran Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara ngopi. Ngobrol pagi Islami untuk memberi asupan hati dengan tema upaya meneladani Rasulullah SAW dalam membangun integritas dan budaya kerja. Bersama Ustadz Firman Ansori yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai MC yang memandu acara pada pagi hari ini membacakan susunan acara kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Yang pertama itu pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPKNL Bandar Lampung, Bapak Haryanto, lalu perkenalan moderator yaitu Bapak Dadang Nurfitri, dan selanjutnya acara inti kita yaitu ngobrol pagi Islami bersama Ustadz Firman Ansori, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir ditutup dengan kuis yang akan menambah semangat Bapak Ibu semua. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala KPKNL Bandar Lampung, Bapak Haryanto. Pada Pak Haryanto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Ustadz Firman Ansori, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ibu pejabat Eselon 3, Eselon 4, saudara-saudaraku jamaah Mushola Al-Ikhlas, Bintal KPKNL Bandar Lampung, dan hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam suasana insya Allah yang penuh berkah dalam rangka Bintal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak. Di bulan Rabiul Awal adalah bulan bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah dilahirkan di dunia, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita bersama-sama berkumpul untuk mengingat dan mengambil pelajaran dari hadirnya Rasulullah SAW, dan kita akan belajar kepada Ustadz Firman Ansori bagaimana meneladani Rasulullah dalam membangun integritas dan budaya kerja. Karena pada diri Rasulullah terdapat teladan yang lengkap. Beliau pernah menjadi karyawan, menjadi pengusaha, menjadi panglima, menjadi pemimpin negara, dan dalam posisi apapun beliau adalah pribadi yang penuh amanah. Kami ucapkan terima kasih kepada Mukarram Ustadz Firman yang telah berkenan hadir sekaligus memberi pencerahan kepada kita semua dalam acara ini. Terima kasih Bapak Kakanwil, Bapak Ibu pejabat Eselon 3, pejabat fungsional, pejabat Eselon 4, dan hadirin dan hadirat semuanya atas kehadirannya, serta tidak lupa
saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara. Demikian kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Haryanto atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan membantu acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini di acara ngopi, yaitu Bapak Dadang Nur Fitri, selaku Ketua Bintal KPKNL Bandar Lampung. Apa kabar Pak Dadang? Pak Dadang sudah hadir? Ya, alhamdulillah Mbak Nabila. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nabila. Kalau gitu langsung saja Pak Dadang. Kepada Pak Dadang dipersilakan. Terima kasih Mbak Madina. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah tadi telah kita saksikan gitu ya pembukaan acara ini oleh Kepala Kantor Pak Haryanto. Masya Allah, terima kasih Pak Haryanto sudah cukup komprehensif gitu ya menjelaskan terkait Rasulullah SAW gitu ya. Dan Masya Allah, pada diri beliau memang menjadi suri tauladan gitu ya Pak Haryanto. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita haturkan karena atas rahmat dan karunia jualah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara ngopi, ngobrol pagi Islami untuk memberi asupan hati. Masya Allah, insya Allah. Keren sekali nih yang punya ide acara ini. Alhamdulillah, insya Allah. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Bintal KPKN Bandar Lampung dan DKM Mushola Al-Ikhlas KPKN Bandar Lampung. Masya Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga telah hadir pemateri kita pada hari ini gitu ya, penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Firman Ansyori Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz senyumnya cerah sekali Ustadz. Semoga kita tertular Ustadz. Secara hari ini. Masya Allah, secara alhamdulillah Ustadz. Mungkin sebelum mulai Ustadz, izinkan saya membacakan sedikit biodata Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz lahir di Desa Banu Ayu, Ogan Kemiring Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Orang Palembang ternyata Ustadz ya. Pada tanggal 4 Januari 1981. Insyaallah. Dan Ustadz saat ini menjabat sebagai mudir gitu ya, mudir sekolah Quran Ibnu Katsir. Mudir ini semacam apa ya Ustadz ya? Bukan kepala sekolah Ustadz, di atas kepala sekolah gitu. Di atas. Jadi dia menaungi semua tingkat SD, tingkat TK. Kalau kepala sekolah kan hanya di TK saja, pimpin SD saja. Oh, gitu. Kalau ini mudir berarti semua secara keseluruhan gitu Ustadz ya? Iya. Oh, TK maupun SD-nya, Masya Allah. Baik Ustadz. Nah, Sekolah Quran Ibnu Katsir Gunung Terang Langkapura Bandar Lampung. Dan saat ini selain jadi mudir, aktivitas Ustadz adalah pengisi kajian Islam gitu ya di sekitaran Bandar Lampung dan juga di luar Bandar Lampung Ustadz ya. Seperti yang pernah anak ketahui itu pernah juga ngisi di KPP Tanjung Karang, di PLTU, PLN Ustadz ya, dan jadi pembina kajian juga di KAI Ustadz ya, KAI Bandar Lampung Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Ustadz, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu upaya meneladani Rasulullah SAW dalam membangun integritas dan budaya kerja. Masya Allah, agak berat ini bahasanya, integritas. Jadi, wajiblah kita istilahnya sebagai umat muslim ini tuh meneladani Rasulullah SAW setiap harinya, Ustadz ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali gitu ya. Ya. Rasulullah SAW pun mencontohkan untuk itu, Ustadz. Masya Allah. Ya. Nah, makanya kita judulnya upaya, begitu. Kita berupaya. Oh, Masya Allah, upaya Ustaz ya. Tentunya kita tidak tentu bisa sama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Menjelaskan sedikit Ustaz terkait tema integritas itu dalam
aturan di kantor kami itu adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Masya Allah. Perilakunya yaitu jujur, tulus, dapat dipercaya dan menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Masya Allah. Sedangkan budaya kerja itu seperti satu informasi setiap hari, 2 menit sebelum jadwal, 3 salam setiap hari, maksudnya salam pagi, siang, dan sore gitu. Terus bekerja, monitoring tindak lanjut, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Masya Allah. Itu Ustaz pengantar dari saya. Izin Ustaz waktu sekitar 45 menit. Nanti 15 menit kita siapkan untuk tanya jawab Ustaz. Dan untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu tolong dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang, karena insya Allah 2 pertanyaan terbaik yang dipilih Ustadz akan mendapatkan hadiah berupa buku menarik. Insya Allah. Baik Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Usini wa iyyakum an taqwallah kama qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku rahimani wa rahimahullah. Tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu duha adalah waktu yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana di waktu duha ini adalah waktu yang menyibukkan kita semua dengan kerjaan-kerjaan kita, aktivitas kita. Ketika ada hamba yang kembali kepadanya dengan misalnya dia ngopi dalam artian ngobrol pagi Islam. Misalnya juga dia taqarrub kepada Allah dengan sholat duha. Artinya dia menjadi hamba-hamba yang awabin, hamba-hamba yang kembali di tengah manusia lagi sibuk dengan aktivitasnya. Semoga di pagi yang cerah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perbaikan hati kepada kita semua dalam usaha kita untuk bersama-sama berkumpul. Walaupun jasad kita tidak bersama, tapi hati kita yakin bersama di bawah naungan dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di sisi kita semua bersama-sama kita akan mempelajari, mengenali suatu sosok manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus ke tengah-tengah kita. Manusia yang satu-satunya yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Manusia yang terakhir diutus ke muka bumi ini dan pertama kali mengetuk pintu surga. Manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ridhoi kehidupannya. Manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan cahaya yang terang di alam dunia ini, yaitu dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi Pak Haryanto, Masya Allah, jazakumullahu khairan, semoga Allah menjaga beliau, telah mengutarakan sedikit bahwasanya siapa sosok nan mulia ini. Beliau lahir di suatu peristiwa yang dikenal di alam semesta ini, yaitu pada peristiwa gajah, perang gajah. Ketika seorang raja yang kejam, Raja Abraha, dia bersama tentara bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan itu dalam satu surat sendiri, surat Al-Fil. Yang itulah sebab peristiwa inilah yang kita kenal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus, melahirkan sosok manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin umat manusia semenjak beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai nanti ketika terjadi huru-hara hari kiamat. Pada kesempatan ini kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin nanti pada hari kiamat kita berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita ingin nanti ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar, kita ingin mampir ke telaganya. Karena Nabi kita Muhammad SAW di sana telah menanti umat-umatnya untuk mampir ke telaganya. Yang kata Nabi SAW, di telaga itu ada sebuah telaga yang airnya lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu, yang gayung-gayungnya sebanyak bintang di langit. Ketika dari umatku meminumnya, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itulah sebabnya kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah ungkapan, tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Orang itu akan kenal perantaranya, sebabnya ta'aruf. Kenali dulu. Maka ketika dia sudah mengenal, maka dia akan tumbuh rasa sayang, cinta kepadanya. Masya Allah. Nabi kita SAW berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah pun memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya kedudukan Nabi kita itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW yang sangat memiliki budi pekerti yang paling luhur. Luar biasa Nabi kita SAW. Berteman dengan siapapun. Dibidik dalam kehidupannya. Disertai dalam setiap aktivitasnya. Di rumah bersama istrinya, bersama pembantunya. Di masjid bersama para sahabatnya. Di medan jihad, di dalam perjalanan sedang duduk-duduk senantiasa bersama para sahabat. Itulah orang-orang yang terbaik. Itu ciri orang yang baik. Ciri orang yang baik itu ketika datang diharapkan, disenangi, diharapkan kedatangannya. Ketika sedih, ketika pergi membuat sedih. Itulah ciri Nabi kita SAW. Oleh karenanya saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, mari bersama-sama kita akan berusaha menelusuri tauladani Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri teladan yang terindah untuk kita ikuti. Oleh karenanya kita harus mengenali Nabi SAW. Umat Nabi harus mengenali siapa Nabi. Karena satu-satunya manusia yang Allah tanya tentang keberadaannya adalah Nabi Muhammad. Nanti ketika kita malam pertama di alam kubur, 3 pertanyaan yang kedua malaikat tanyakan kepada kita. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau kita mengenalnya di dunia, kita akan mampu menjawab Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara dan saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengenali Nabi SAW dari sirah perjalanan kehidupannya dari lahir sampai beliau menjadi anak-anak, sampai beliau menjadi dewasa, sampai beliau diutus menjadi nabi, sampai beliau diutus untuk mendakwahkan agama ini, kita kenali sampai wafatnya beliau SAW, sampai berakhir dengan suri teladan kita untuk mengikuti langkah-langkah beliau. Maka yang terpenting setelah kita mengenali Nabi SAW itu adalah apa? Mengikuti Nabi SAW. Dalam hal apapun. Dalam hal keluarga, Nabi juga punya keluarga. Tadi dijelaskan. Ya, beliau itu panglima di medan perang. Beliau itu pemimpin dalam suatu negara. Beliau itu adalah bapak dari anak-anak. Beliau itu suami dari para istrinya. Artinya dalam sendi kehidupan kita adalah bisa mencontoh kehidupan Rasulullah. Kita pemimpin, contoh bagaimana Nabi SAW memimpin. Memimpin keluarga, memimpin anak-anak, memimpin bawahan-bawahan kita kalau kita memimpin dalam suatu lembaga. Luar biasa. Telah ada suri teladan yang terbaik dan terindah untuk kita, suri teladani Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, jadi Nabi itu adalah orang yang terbaik. Kalau kita mau belajar bagaimana
Nabi ketika usia 25 tahun. Maka istri pertama beliau, Khadijah. Kita kenalnya istri pertama Nabi SAW itu adalah Khadijah. Itu adalah istri satu-satunya dicintai oleh Nabi SAW. Pada Khadijah ini banyak meninggalkan kenang. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang wanita pun yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hatiku. Karena bersama Khadijah, dengan hartanya, dia bantu dakwah. Ketika orang-orang mendustakan apa yang aku dakwahkan, Khadijah adalah orang yang pertama mempercayai dan mengimani. Dari rahimnya, Khadijah memberiku anak. Dan orang-orang tidak mau membantuku. Khadijah adalah orang yang pertama membantu. Bersamanya aku mendapatkan wahyu. Dia kuatkan aku, dia bantu aku, dia hibur aku. Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana ceritanya kok Khadijah bisa terpincut kepada Nabi SAW? Kisahnya adalah Khadijah ini adalah wanita yang suci, at-tahirah. Beliau adalah wanita yang kaya raya, yang cantik. Memang beliau pernah menikah 2 kali dengan para lelaki. Ketika itu didengar olehnya ada seorang pemuda. Pemuda yang sangat jujur. Pemuda yang sangat memiliki pekerja keras. Pemuda yang sangat amanah. Maka beliau adalah wanita suci. Maka beliau mengutus orang kepercayaannya bernama Maisarah. Maka Maisarah ini diperintahkan oleh Khadijah untuk menyertai Nabi SAW dalam berdagang. Maka Khadijah menitipkan barang kepada Rasulullah SAW. Dan barangnya bukan barang sembarangan, barang-barang yang mahal untuk diperjualbelikan. Kemudian Khadijah bermuamalah kepada Nabi SAW dalam urusan dunia. Kemudian Khadijah memerintahkan kepada bawahannya, kepada pesuruhnya, Maisarah, untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya, budi pekertinya, kejujurannya, kemanahannya ketika bersafar. Intinya bahwa Rasulullah SAW memegang amanah itu. Lalu dia berdagang ke kota Syam dengan barang-barang yang istimewa yang Khadijah titipkan. Maka barang itu pun habis terjual semua dengan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Khadijah melihat ini bukan hanya melihat kegantengan Nabi SAW, tapi yang Khadijah lihat adalah bagaimana sosok yang begitu bisa dipercaya, bekerja berat, bekerja keras, lihai dalam berdagang. Itulah sebab Khadijah menginginkan dirinya untuk menikah dengan Nabi SAW karena akhlak yang luar biasa. Pelajaran untuk kita semua. Inilah ketika kita ingin menilai seseorang, melihat akhlak seseorang, karena kita semuanya bermuamalah kepada orang, baik di dalam keluarga, baik di dalam kantor, baik tempat kita kerja, pasti kita bermuamalah dengan orang. Maka lihat 3 hal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau didatangi oleh seseorang, lalu orang ini mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, dia ini orang baik. Dia ini orang baik ya Umar." Maka Umar bertanya kepadanya, "Hal safarta ma'aka? Apakah engkau pernah berpergian bersamanya?" Kata orang itu, "Belum pernah." Pertanyaan yang kedua, "Apakah engkau pernah menitipkan barang kepadanya?" Belum pernah. Yang ketiga, "Apakah engkau pernah bermuamalah masalah dunia kepadanya?" Belum pernah. Maka Umar mengatakan, "Ma'il malakabi." Kalau begitu, engkau tidak tahu tentang dirinya. Bagaimana engkau bisa katakan dia adalah orang baik, sedangkan engkau tidak pernah bersafar bersamanya, berpergian bersamanya, engkau tidak pernah menitipkan barang kepadanya, engkau tidak pernah berurusan dunia kepadanya. Masya Allah. Ini kriteria
ketika kita ingin mencari teman. Ajak dia berpergian. Ajak dia safar. Nah, dari safar itu akan tahu dia apakah orangnya bakhil, pelit, apakah dia orang dermawan, apakah dia orang amanah, apakah dia adalah orang yang ketika diuji dalam safar tersebut dia akan orang yang bersabar dan seterusnya. Akan nampak karena sabar, karena perjalanan itu, safar itu kita rasakan dia adalah qit'atul minal adab. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam safar. Kemudian kalau kita bermuamalah kepada manusia, lihat ketika kita menitipkan barang kepadanya, apakah dia jaga barang titipan kita? Apakah dia amanah? Demikian juga ketika kita berurusan dunia dengan kita. Terkadang rusaknya pergaulan kita dalam masalah urusan dunia. Urusan duit, ya, urusan dunia intinya. Maka itulah yang menyebabkan banyak rusaknya ukhuwah kita dalam masalah pergaulan. Maka perhatikan tiga ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam safar. Khadijah mengakui adalah orang yang terbaik. Bagaimana Nabi SAW ketika diberikan amanah, Nabi betul-betul memegang amanahnya dan Khadijah mengakui. Nah, dari sinilah begitu sempurna akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi seorang pemimpin. Sedikit ada kisah yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika itu di masa perperangan Khandaq. Tahu ya perperangan Khandaq? Perperangan Khandaq itu terjadi di bulan Ramadan. Iya. Dan 3 bulan sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Perang Khandaq itu adalah Nabi SAW dan para sahabatnya membuat parit. Parit itu sebagai benteng. Berarti kalau benteng, berarti parit itu supaya tidak dilangkahi oleh kuda, berarti harus dalam. Harus lebar. Itu dan mengepungi kota Madinah. Biasanya kalau benteng itu menjulang ke atas, tapi ini menggali tanah dan peralatan seadanya. Dan kita tahu bagaimana ya lahan-lahan yang harus dibuat parit di kota Madinah itu bebatuan, cadas dan seterusnya. Bukan seperti di tanah tempat kita, lembut, mudah untuk digali. Tapi di masa itu dengan alat yang seadanya, mereka harus bekerja membuat parit siang dan malam berbulan-bulan. Luar biasa. Iya. Kemudian Abu Hurairah bercerita, ketika kami sedang menggali parit, lalu di antara para sahabat menemukan batu yang mereka sudah berusaha untuk memecahkan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memecahkannya. Maka mereka pun menyerah dan mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak bisa. Waktu itu terlalu berat untuk kami, terlalu keras untuk kami. Maka Nabi anzil, kalau begitu aku akan turun. Nabi sendiri dengan tangan yang mulia memecahkan batu. Kata Abu Sufyan, aku melihat di perutnya ada 2 batu yang beliau ikatkan. 2 batu yang beliau ikatkan, Masya Allah. Kenapa beliau mengikatkan batu di perut beliau? Karena lapar. Supaya batu itu bisa mengganjal perut beliau yang lapar. Dikisahkan oleh Abu Sufyan bahwasanya Nabi itu dan para sahabatnya belum masuk apa-apa selama 3 hari ke dalam perut mereka. Luar biasa ini. Kekasih kita begitu keadaannya dalam memperjuangkan Islam. Kemudian Abu Sufyan pulang ke rumah. Abu Sufyan pulang ke rumah. Dan masuk ke dalam rumah, di sana ada Ummu Sulaim, istri Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan bertanya kepada istrinya, ada apa dalam rumah kita? Kata Ummu Sulaim, hanya ada 3 stok gandum. Sedikit sekali. Kalau dimakan cuman cukup untuk keluarga kita. Lalu Abu Sufyan mengatakan kepada istrinya, silakan masak. Ya, kemudian Abu Sufyan ke belakang rumahnya ada seekor anak kambing. Maka Abu Sufyan berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku tadi barusan menyaksikan
sesuatu peristiwa yang paling aku menyedihkan. Baginda kita, kekasih kita, Rasulullah SAW, mengganjalkan ke dalam perutnya 2 batu di pakaiannya. Masakkan untuk mereka. Maka Abu Sufyan dan istrinya memasakkan untuk Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian setelah mereka masak, masakannya pun sudah selesai, Abu Sufyan kembali kepada Nabi SAW dan membisikkan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku mengundang untuk makan. Cuman untukmu saja. Kalau engkau ingin bawa kawan, cukup 1 atau 2 orang saja. Nah, makanannya cukup untuk 3 orang. Maka Nabi SAW memintakan kepada Abu Sufyan, baliklah engkau ke rumah. Baliklah engkau ke rumah. Bilang kepada istrimu, jangan turunkan masakan itu dari tungkunya. Jangan kau buka tutupnya. Ya. Maka Rasulullah SAW berteriak kepada seluruh para sahabat. Wahai sahabatku, sesungguhnya Abu Sufyan mengundang kita untuk makan ke rumahnya. Dan kata Abu Hurairah, perawi hadis ini, ya, menceritakan di sana ada sekitar 1.000 para sahabat. Bayangkan. Maka Abu Sufyan mendengar teriakan Nabi ini, pulang ke rumah dan berkata, wailan, celaka kita, celaka kita. Ya, karena panik Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan hanya mengundang 3 orang saja bersama Nabi. Sedangkan Nabi mengundang seluruh para sahabat pada waktu itu. Panik Abu Sufyan. Maka seorang istri yang menenangkan. Kata istrinya, Ummu Sulaim, wahai suamiku, apakah engkau telah beritakan kepada Nabi bahwasanya kita hanya memasak 1 atau 2, 3 orang? Kata Abu Sufyan, sudah ya istriku. Kata Ummu Sulaim, ya, Rasulullah SAW tidak akan pernah membuat kita kecewa. Setiap ucapannya bimbingan dari Allah Taala. Rasulullah berucap, beramal, pasti itu dibimbing oleh Allah Taala. Tidak akan terjadi suatu hal yang menyedihkan. Percayalah. Maka semua sahabat datang kepada rumahnya Abu Sufyan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, udkhulu wala tadammu, masuklah, jangan berdesak-desakan. Masya Allah. Nabi SAW ya memerintahkan kepada para sahabat yang bayangkan 3 hari 3 malam tidak makan. Yang kalau kita, Masya Allah, ya ketika dibagikan sembako misalnya, beras 3 kilo, telur 1 kilo, minyak 1 bungkus, itu luar biasa desak-desakannya. Ya, sedangkan kita pagi sudah makan. Ya, bahkan kita di kantong kita, di dompet kita banyak uang juga. Masya Allah. Para sahabat pun bergilir. Ya, masuk orang pertama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi SAW mengambil bejana itu yang berisi masakan tadi. Beliau dengan tangan beliau sendiri ya mengambil itu untuk para sahabat. Bayangkan, tangan yang mulia, tangan pemimpin. Lihat Rasulullah SAW dihabarkan oleh Abu Hurairah. Beliau tidak makan duluan. Yang beliau dulukan adalah para sahabat. Nabi SAW itu ketika melihat keadaan sahabatnya, beliau tidak bisa tidur melihat keadaan sahabat. Didahulukan satu persatu. Maka sampai kenyang para sahabat. Setelah itu Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang masih lapar? Siapa yang masih ingin? Kata para sahabat, tidak ada lagi tempat di perut kami ya Rasulullah. Artinya mereka sudah kenyang. Ketika Nabi bertanya, siapa yang masih mau? Tidak ada yang saya tidak ada. Mereka ketika sudah cukup untuk mengganjil perut mereka, cukup. Luar biasa ini para sahabat. Ya, dan ketika kita bertanya, kok makanan 3 orang cukup untuk 1.000 orang? Ini mujizat namanya. Mujizat yang Allah datangkan kepada Nabi yang untuk menolong Nabi dan para sahabat. Dan itu sering terjadi ya pada diri Nabi dan seluruh Nabi bahkan. Kata Abu Hurairah, tidaklah berkurang. Setiap Nabi mengambil makanan itu tidak berkurang. Ya akhirnya ketika itu ya Rasulullah SAW ketika para sahabatnya sudah makan dan mereka semuanya kenyang, maka Nabi SAW memakan dari sisa-sisa
para sahabat. Luar biasa. Ini pemimpin yang terbaik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan pemimpin hal seperti pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kemudian saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Thalha dan Abu Sulaim untuk membagikan makanan ini kepada tetangga-tetangganya. Karena bayangkan, para sahabat itu 3 hari 3 malam tidak makan. Sahabat itu punya istri, sahabat itu punya anak, sahabat itu punya orang tua yang di bawah naungan mereka. Itu pun juga tidak makan. Bayangkan, itu kalau kita baca peristiwa Perang Khandaq, itu sangat menyedihkan sekali. Menyedihkan bagi orang-orang yang ingin membacanya. Tapi bagi para sahabat itu adalah suatu kebahagiaan untuk mereka. Mengapa mereka bahagia? Karena mereka menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka adalah objek cerita bagi orang-orang setelahnya. Luar biasa, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ya tipe seorang pemimpin? Yang pemimpin itu adalah orang yang mendahulukan orang. Ya. Kalau kita belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad, ya, memimpin suatu peperangan, bagaimana bagusnya beliau dalam memimpin, ya. Bagaimana Nabi SAW memimpin dalam suatu perkumpulan misalnya. Bagaimana Nabi SAW bisa bagusnya di dalam memimpin. Itu yang perlu kita pelajari, bagaimana ya kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW itu adalah panutan manusia. Beliau Allah kabarkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlak. Kita tahu seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini putra daripada Ummu Sulaim. Beliau Ummu Sulaim hadiahkan Anas ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi maula Nabi, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Anas berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Apa komentar Anas? Apa komentar pembantu terhadap majikan? Kata Anas, aku tidak melihat orang yang paling baik akhlaknya melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkomentar ini adalah pembantu. Yang mengomentari majikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang masya Allah kalau kita belajar dari antara majikan dan pembantu pada hari ini, bagaimana majikan, wa'na'udzubillah, ya, menyiksa ya pembantunya. Bagaimana kalau ditanya bagaimana majikannya, pasti ya jarang yang berkomentar baik. Tapi Anas bin Malik selama 10 tahun, bukan waktu yang sebentar, antara majikan dan pembantu berkomentar bahwasanya tidak ada manusia yang terbaik akhlaknya melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama aku bersamanya, kata Anas, ma darabani, tidak pernah pukul aku. Bagaimana dengan kita? Dengan anak-anak kita, dengan putra-putri kita, apakah sering kita pukul mereka? Kata Anas, Nabi itu tidak pernah pukul aku. Kemudian, wama satatamu. Nabi itu tidak pernah menghina aku. Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor di depan. Menghina, mengejek, membuli, tidak pernah. Wala abasi fi wajhihi. Nabi itu tidak pernah menunjukkan wajah yang masam di hadapan. Artinya Nabi itu ketika bertemu dengan Anas senyum, wajah yang berseri. Ini komentar Anas bin Malik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana para sahabat berkomentar kepada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin melihat akhlak seseorang, itu tanya teman akrabnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman. Kalau kita ingin melihat seseorang, tanya orang terdekat, tanya kepada istrinya, misalnya, tanya kepada pembantunya, tanya kepada orang-orang dekat.
Nah, Anas adalah orang yang paling dekat kepada Nabi SAW karena beliau adalah pembantu. Maka Masya Allah, Anas mengatakan Nabi tidak pernah memukul aku, Nabi tidak pernah menghina aku, Nabi tidak pernah menunjukkan wajah yang cemberut di hadapan. Apakah Anas tidak pernah bersalah? Anas itu pernah bersalah di hadapan Nabi SAW. Kata Anas, Rasulullah pernah padaku dengan suatu urusan. Tapi tidak tahu, kata Anas, aku pada waktu itu lagi males banget. Maka aku katakan, aku nggak mau keluar ya Rasulullah. Maka Rasulullah tetap merayu supaya Anas itu mau. Akhirnya aku pun mau juga. Ya, maka aku pun pergi untuk melakukan perintah Nabi SAW. Pergi. Ketika di tengah perjalanan aku melihat teman-teman sebayaku lagi bermain. Maka aku putuskan aku ingin bermain bersama mereka. Akhirnya aku bermain bersama mereka. Di tengah aku sedang bermain, tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Ternyata aku lihat yang memegang pundakku itu adalah Rasulullah SAW. Dan aku melihat senyum Nabi yang begitu cerah. Ya, Nabi senyum kepadaku. Dia berkata kepadaku, ya Unais, sudah kau kerjakan apa yang aku perintahkan tadi? Maka aku jawab, sekarang ya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ini akhlak Nabi SAW. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada para sahabatnya, terutama kepada orang-orang kafir misalnya, musuh-musuh Allah. Nabi tidak pernah, kata para sahabat, ya, Nabi itu tidak pernah memukul orang kecuali dalam jihad. Nabi itu, kata Nabi SAW, aku tidak pernah marah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkomentar bahwa Nabi itu tidak pernah marah ketika person beliau dihina. Tidak pernah. Ketika diri beliau dibilang tukang sihir, orang gila, tidak pernah marah. Tapi ketika hak Allah tabaraka ta'ala dilanggar, beliau marah. Itu karena Allah marah, bukan karena pribadi beliau. Luar biasa uswah kita, suri tauladan kita yang tidak ada bandingnya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam kehidupan kita ini terasa indah ketika kita bersama Nabi SAW. Kita ingin kehidupan kita berusaha untuk mencontoh, walaupun kita tidak mungkin mencontoh Nabi SAW. Nabi SAW itu sholat, kita juga sholat. Tapi sholatnya Nabi sangat berbeda dengan sholatnya kita. Sholatnya Nabi bacaannya bagus. Sholatnya Nabi ya kehusuannya luar biasa. Tumakninahnya pun baik. Sholatnya kita bacaannya terkadang diganggu dengan berbagai kenangan-kenangan kita. Ya, badan kita sholat tapi hati kita terkadang di mana-mana. Sangat berbeda, tetapi kita berusaha. Ya, kita berusaha untuk mensuri tauladan Nabi SAW. Baik, saudara dan saudariku, yang terakhir insya Allah akan kami sampaikan sebuah ayat sebagai mihnah, sebagai ujian untuk kita. Kata para ulama, ayat ini di dalam surah Al-Imran merupakan ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita cintai, berupa anak, berupa istri, berupa suami, berupa harta, berupa pekerjaan, berupa sawah, berupa rumah dan seterusnya. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengikuti dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para sahabat, di hati mereka itu hanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, kalau kita belajar membaca bagaimana peristiwa perperangan Uhud, kata Anas bin Nadhr, tidak ada
sesuatu yang paling menyedihkan bagiku melihat Nabi SAW kecuali di perang Uhud. Bagaimana di dalam peperangan Uhud itu Nabi SAW disakiti oleh Rasulullah SAW, dipukul kepalanya, ya, kemudian sampai pecah pelipis beliau, berdarah-darah. Itu Nabi kita yang mulia. Sampai para sahabat itu mengorbankan jiwa raga mereka untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kata Nabi, la yu'minu ahadun, tidak sempurna iman kalian hatta sampai aku lebih kalian cintai dari dirimu sendiri, ayah, bapak, dan seluruh manusia. Nah, dalam hadis ini para sahabat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadikan semua kehidupan mereka untuk membela Rasulullah SAW. Baik, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah. Ikutilah Rasulullah SAW. Suri teladanilah Rasulullah SAW. Berusahalah untuk mengikuti. Apa keutamaan mengikuti Nabi SAW? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Sang pencipta alam semesta ini telah meridhoi dan mencintai kehidupan kita. Ini adalah suatu kenikmatan yang terbesar. Bayangkan, kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah, maka sempurna kehidupan kita. Itulah kesempurnaan kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah meridhoi kehidupan para sahabat. Allah katakan di dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-200. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang mereka kekal selama-lamanya di dalam. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, keselamatan itu ketika kita berada di rel, di bawah payung Rasulullah SAW, maka ikutilah Rasul. Walaupun berat, tapi itu adalah ujian. Ya, ketika kita berusaha untuk menghidupkan apa yang menjadi petunjuk Nabi. Karena Nabi diutus itu ada dua tujuan. Perhatikan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi di tengah-tengah kita itu memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah sebagai hujjah untuk kita semua. Misalnya, ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah tanya, mengapa engkau tidak sholat? Apa jawaban kita? Kalau kita menjawab, tidak ada yang mengajariku ya Rasul, ya Allah, tidak ada yang mengajariku. Ya maka di sisi kita semua, di tengah-tengah kita semua, ada Rasulullah SAW. Ada hadis-hadisnya, ada wakil-wakil Rasulullah berupa para ulama, kiai, ustadz, yang mereka senantiasa mengajari, mengingatkan, mengajak kita untuk sholat. Hujjah. Jadi kalau kita ditanya oleh Allah, kok tidak mau begini, kok masih melakukan ini, tidak ada hujjah lagi. Karena di tengah-tengah kita semua ada Rasulullah SAW. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, Nabi SAW itu membimbing kita. Ya, Masya Allah. Rasulullah itu telah membimbing kita semua. Dan Nabi hanya menginginkan satu dari umat, selamat. Nabi itu ingin selamat. Oleh karenanya, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian manusia. Azizun alaihi ma anitum. Terasa berat terlihat olehnya melihat penderitaan. Dari sini Nabi itu tidak mau melihat kita ini menderita. Kita ini berat dalam beramal. Maka Nabi
memudahkan semua amalan-amal kita. Perhatikan, syariat Nabi, sunnah Nabi itu semuanya mudah sekali. Harisun alaikum, yang sangat menginginkan keselamatan kalian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memerintah, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat. Dan terkadang juga Nabi memberikan peringatan, jangan, hati-hati, jangan dekati. Kenapa? Inilah wujud bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada umat, sangat mencintai umat. Nabi itu adalah orang yang paling memberikan kasih sayang kepada umat, kepada kaum laki-laki, kepada kaum wanita. Nah, ketika kita sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mensuri teladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua pintu kehidupan kita. Ya, tadi kita dengar mungkin dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kita berusaha. Bagaimana Nabi makan, kita ikuti. Bagaimana Nabi tidur, kita ikuti. Bagaimana Nabi bergaul, kita ikuti. Ya, karena mengikuti Nabi itu adalah pasti keselamatan. Karena ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah terima. Karena ibadah para sahabat-sahabat Nabi Allah telah terima. Kalau ingin ibadah kita diterima, ikuti orang-orang yang telah diterima ibadah mereka. Nabi dan para sahabat. Nabi pada hari ini telah selamat. Kuburan mereka, ya para sahabat pun demikian telah selamat. Kuburan mereka telah diluaskan oleh Allah Taala. Amal-amalan mereka telah menemani mereka di alam kubur mereka. Artinya Rasulullah dan para sahabatnya telah mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah. Mereka telah selamat. Ketika kita ingin selamat, ikutilah orang-orang yang sudah pasti selamat. Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Maka saudara dan saudariku rahimani rahimakumullah, memang berat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita berusaha. Ya, karena tidak ada di alam dunia ini yang mudah. Semuanya berat. Tapi ketika kita sudah terbiasa, ketika kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, itu akan menjadi mudah. Mengapa menjadi hal yang berat? Yakin, itu karena hati kita masih banyak penghalang-penghalang. Karena hati kita masih sulit. Ya, hati kita harus kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalangi bagaimana interaksi kita ya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di sini pembahasan tentang dari kita pada pagi ini. Semoga Allah Taala memudahkan bagi kita semua untuk berada dan bernaung di bawah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dan setiap keadaan kehidupan kita. Supaya kita kenali Nabi, kita ikuti Nabi, dan kita mampu menjawab pertanyaan malaikat. Man Nabiyyuk, siapa Nabi-mu? Kita jawab dengan mudah. Nabi Muhammad SAW. Kami kembalikan lagi kepada Pak Dadan, hafizahullah ta'ala. Mungkin ini adalah sesi yang kedua ya, soal jawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah tadi sama-sama kita dengar kajian dari Ustaz Firman. Masya Allah. Tidak terasa Ustaz. Iya. Terasa baru mulai gitu Ustaz. Sudah 45 menit Masya Allah. Terasa kurang gitu. Ketika kita mendengar teladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu semua, sesuai jadwal yang kita tentukan ada 15 menit gitu ya untuk tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu yang langsung bertanya atau lewat kolom chat nanti kita bacakan. Iya, Bapak. Ada Bapak Ibu? Baik dalam kehidupan sehari-hari atau tentang Rasulullah SAW. Sepertinya semuanya terhipnotis nih Ustaz. Tentang bagaimana Rasulullah SAW tadi ya memimpin peperangan seperti itu ya. Izinkan. Iya, Pak. Oke. Monggo Pak Haryanto. Kalau tidak ada boleh saya ya. Siapa? Ustadz mungkin boleh. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Boleh kami tanya sedikit Ustadz. Jadi Rasulullah itu kan dalam pribadi Rasulullah itu ada unsur tegas,
apa namanya tegas, pemberani, tapi juga ada lemah lembut, ada penyayang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau mau kita mencontoh ini seringkali itu kita mendapatkan ya mungkin ke diri kita sendiri atau ke orang sekitar kita itu dua hal ini agak gimana ya caranya untuk bisa meniru dua hal ini ke dalam satu pribadi gitu. Terus mungkin itu Ustadz yang perlu mungkin perlu diberi penjelasan lebih lanjut. Terus sama ini Ustadz sedikit Ustadz yang apa namanya karyawannya Ibunda Khadijah yang apa mendampingi Rasulullah itu seringnya kan orang menyebut apa jangan-jangan banyak yang belum tahu kalau Maisarah di situ itu orang kita melihat kalau Maisarah sekarang itu kan perempuan. Jangan-jangan ada yang nggak tahu kalau itu Maisarah yang itu yang menemani Rasulullah untuk berdagang itu laki-laki gitu. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Pak Haryanto, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum. Ya. Dalam kehidupan Nabi SAW telah kita uraikan sedikit tadi, dalam peristiwa-peristiwa kebersamaan Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah SAW itu tegas. Bukan keras ya, tegas. Tegas di dalam memegang prinsip. Kapan beliau tegas? Tegas beliau itu ketika itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau tegas dalam hal yang berhubungan dengan hak manusia. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah memimpin atau mengimami manusia dengan bacaan yang sangat panjang. Sehingga makmumnya itu ada yang menyendiri, keluar dan sholat sendiri. Nah, berita ini sampai ke telinga Nabi SAW. Maka Nabi menemui Mu'adz, maka Nabi mengatakan, ya, wahai Mu'adz, apakah engkau membuat celah fitnah untuk manusia? Nah, itu artinya Nabi SAW dalam hal ini ketika apa? Ketika ada di situ ada hak manusia itu yang dilanggar. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga, Rasulullah SAW juga itu tegas ketika ya di situ ada hak Allah dilanggar seperti ya hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dilanggar ketika orang-orang musyrik ya para sahabat yang baru saja masuk Islam, para sahabat ya ingin menjadikan ya Rasulullah ya buatkan untuk kami ya apa namanya Zatu Anwar itu apa? Ada suatu tempat yang digantungkan untuk senjata-senjata mereka. Tujuannya untuk ngambil berkah. Karena orang Yahudi itu, orang-orang musyrikin itu punya Zatu Anwar. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini minta dibuatkan kepada Nabi Zatu Anwar. Maka Nabi marah. Allahu Akbar. Ini hasunan, kata Nabi. Ini tidak boleh. Ya, karena mengambil berkah dari sesuatu itu, ya, misalnya kepada pohon, misalnya kepada batu, misalnya itu tidak boleh. Maka dalam hal ini, ketika hak Allah itu dirampas, maka Nabi SAW. Nah, kalau kita baca dalam masalah-masalah ini, kapan Nabi tegas? Dalam hal apa? Ini perlu kita suri teladani. Nah, terkadang Nabi SAW itu melembut ya kepada orang yang hanya menghinakan diri beliau. Nabi itu pernah ketika pergi ke masjid, Nabi diludahi oleh orang Yahudi. Diludahi. Nabi tidak marah. Kalau kita kan kayak apa itu kalau diludahi orang? Ya kan? Mungkin batu sudah melayang kayak gitu ya. Kali kedua diludahi lagi. Kali ketiga, Nabi ternyata rindu dengan ludah itu. Kok hari itu nggak ada yang meludahi aku, kata Nabi. Maka dicari-cari kabar, ternyata orang yang meludahi Nabi itu orang Yahudi lagi sakit. Maka Nabi jenguk, Masya Allah. Nabi dizolimi, Nabi ini, lalu ketika dia sakit, Nabi yang pertama kali berbuat baik kepadanya. Maka orang Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Masya Allah, ini hak ketika hak beliau sendiri beliau nggak marah. Itulah bagaimana caranya ya. Ini sulit. Kita harus menata hati, menata perjalanan hati. Ya, terutama kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita dulu.
coba kepada istri kita misalnya, bagaimana ketika punya istri yang mungkin banyak bicaranya mungkin ya, kepada anak kita di dalam mereka bergaul, mereka berbuat. Ini kita mengambil contoh ya, belajar dari hal-hal yang kecil. Ya, intinya bahwa bagaimana caranya kita ingin baca surah-surah. Ya, bagaimana baca contoh-contoh perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu saja Pak Haryanto. Kemudian yang kedua itu Maisarah. Aja saya tadi lupa ya. Maisarah itu laki-laki. Dulu saya ketika baca sejarah ini, saya bingung. Nabi kok jalan sama wanita ya? Nah, gitu. Gimana? Apa dibonceng? Kok bisa? Ternyata Maisarah itu ya laki-laki. Hanya di negeri kita itu ditambahin Siti, jadi Siti Maisarah. Jadi perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Haryanto. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz izin pertanyaan kedua nih dari kolom chat Ustaz. Minta contoh bukti sederhana mencintai Rasul di atas cinta kepada keluarga. Masya Allah. Kadang intinya kan kita harus mencintai Rasulullah SAW di atas kita mencintai keluarga kita sendiri. Gitu. Cuman ini, apakah ada contohnya? Kasih. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, Umar itu pernah ketika mendengar la yubinu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidi ajmain wan nasi ajmain. Ketika hadis ini, ucapan Nabi ini dengar oleh Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, aku mencintai diriku dan mencintai engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kecintaanmu kepadaku belum sempurna. Sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai. Maka kalau begitu, engkau lebih aku cintai Rasulullah daripada diriku sendiri. Maka kata Nabi, baru sempurna kecintaanmu kepadaku. Jadi begitulah bagaimana para sahabat, ya, para sahabat itu lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana contoh? Ya, baik. Contohnya ketika kita dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam contoh kecil, dalam hal yang sederhana, ya, memang di keluarga, anak istri itu hal yang paling kita cintai. Kita lebih berkorban untuk mereka pada hari ini. Bayangkan, kita bekerja, kalau kita tanya untuk siapa? Untuk mereka. Ya, kita mengumpulkan harta untuk siapa? Untuk mereka. Ya, bagaimana? Kata Nabi SAW, kalian tidak sempurna kecintaan kalian. Ya, ketika kalian belum mencintai aku, sampai kalian lebih mencintai aku daripada keluarga-keluarga kalian. Nah, sulit untuk kita aplikasikan karena kita bukan sahabat Nabi SAW, tapi kita berusaha untuk intinya dalam kehidupan itu kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Menghidupkan sunnah. Kita belajar misalnya sunnah. Bagaimana ya Nabi SAW makan? Kita cari. Sebelum makan bagaimana Nabi SAW makan? Ya. Kemudian ya, Nabi itu suka makan apa? Yang halal dan baik ternyata. Kemudian tata cara berpakaian misalnya. Bagaimana Nabi berpakaian harus kita contoh. Ya. Demikian juga para wanita juga. Bagaimana Nabi SAW telah mencontohkan kepada sahabiah, ya, kepada wanita-wanita di zamannya berpakaian. Ya, mensulit kita untuk lebih mencintai Nabi dibandingkan dengan keluarga-keluarga kita. Tapi kita berusaha mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala supaya kita dipermudah pada Allah Tabaraka wa Taala untuk mencintai beliau sendiri. Baik, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Afwan Ustaz, lupa tadi mengenalkan penanya. Tadi penanyanya adalah Abi Tarwoto, Pak Tarwoto. Terima kasih Pak Tarwoto. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin langsung ini, ada yang raise hand.
Mas Duyo ya sepertinya ya. Mas Duyo, monggo Mas Duyo. Ya, terima kasih Mas Dadang. Siap, Ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron, Ustadz, sudah memberikan pencerahan kepada kami, Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz, Ustadz kan tadi terakhir menyampaikan ayat Al-Quran ya, surat Ali Imran, Ustadz. Ya, yang berbunyi Kul in kuntu tuhibunallah watabi'uni dengan seterusnya gitu, Ustaz. Iya. Terusnya yang mau saya tanyakan, apakah dengan kita taat kepada Nabi Muhammad SAW berarti kita taat kepada Allah, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Ketika ada sebuah kaidah para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a. Ketika disebutkan satu, maka kedua-duanya masuk maknanya. Ketika disebutkan dua-duanya sekaligus, maka itu berbeda maknanya. Ya, ini kaidah. Nah, ketika kita sebutkan ati Allah, taatilah Allah, maka hanya disebutkan taatilah Allah saja, maka ketaatan kepada Allah masuk dalam hati. Demikian juga taatilah Rasulullah misalnya. Ati'ur Rasul, taatilah Rasulullah, maka ketaatan kepada Allah masuk juga dalam ketaatan kepada Rasulullah. Karena dua hal ini tidak bisa dipisah. Ya, ketika kita mentaati Allah, kita tidak boleh tidak mentaati Rasulullah. Kenapa? Karena dua hal ini, ya, dua hal ini saling berkaitan. Ya, dia adalah wahyu. Apa yang datang dari Nabi SAW itu adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Kemudian selanjutnya, ketika dua-duanya disebut, ati Allah wa ati Rasulah, ya, taatilah Allah. Bagaimana mentaati Allah? Berarti kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Allah ditaati dengan cara mengibadahinya semata. Menyerahkan ibadah kita kepada Allah semata. Kemudian taatilah Rasul berarti kita ya hanya mencontoh, mensuri tauladani, dan kita tidak boleh meletakkan ibadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibadah itu hak mutlak bagi Allah Taala. Ini ketika dua kata ini ati Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul disebutkan secara kebersamaan, maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan ati Allah saja, maka ati Rasul, taatilah Rasul itu maksud di dalamnya. Ini kaidah. Jadi maksudnya semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Ketika disebutkan taatilah Rasul, berarti taati Allah. Taatilah Allah, maka masuk dalam hal itu taatilah Rasulullah juga. Karena Allah sendiri yang mengatakan, yang memberitakan kepada kita untuk mentaati Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum fantahu. Apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, ikutilah, amalkanlah. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah dan jauhilah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz izin mungkin sedikit lagi bertanya Ustaz ya, karena sepertinya ini banyak yang bertanya Ustaz. Alhamdulillah. Ini dari Bu Suhaibah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya perayaan Maulid Nabi yang katanya sebagai tanda bukti cinta kepada Rasul? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pernikahan Nabi setelah dengan istri pertamanya, Bunda Khadijah, merupakan perintah Allah? Jadi pernikahan kedua dan seterusnya, apakah merupakan perintah Allah? Ibu-ibu yang bertanya. Ada Ustaz. Baik, untuk masalah perayaan Maulid ini panjang masalahnya kalau kita bahas. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah pernikahan Nabi SAW itu, yang kedua dan seterusnya, itu merupakan wahyu? Iya. Ya, Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Khadijah itu tentunya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena itu adalah wahyu. Kemudian yang kedua, ketika beliau ditinggal oleh Khadijah, meninggal dunia,
Maka beberapa tahun kemudian beliau belum menikah. Sampai ada Khawlah binti Malik mendatangi Nabi SAW. Khawlah binti Malik. Maka Khawlah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau ingin menikah? Maka Nabi mengatakan, ya, emang ada. Maka Khawlah berkata lagi, ya, syaiban, bikran au syaiban, engkau mau janda, apa engkau ingin gadis? Ya, kalau gadis ada. Dia adalah ya anak daripada sahabat dekatmu Abu Bakar, yaitu Aisyah. Kalau janda juga ada, namanya Saudah. Saudah ini adalah wanita yang sudah tua. Dia beriman dengan engkau, dia sudah masuk Islam. Barusan saja suami yang meninggal. Dan sedangkan tempat tinggal dia itu tinggal di lingkungan orang-orang muslim. Kalau engkau nikahi dia, engkau akan menyelamatkan dia. Maka Nabi SAW menikahi dua-duanya. Ya, nah, ketika beliau menikahi Aisyah, itu dalam riwayat Muslim diceritakan bahwa ya bahwasanya Rasulullah SAW itu di dalam mimpi beliau, ya mimpi 2 atau 3 kali dengan mimpi yang sama. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat di balik tabir itu ada seorang yang berada di balik tabir yang terbuat dari sutra. Maka ketika beliau singkap, ternyata di balik tabir itu ada Aisyah. Lalu Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah istri. Maka Nabi mengatakan, kalau ini adalah kehendak Allah, pasti akan terjadi. Nabi SAW menikahi Aisyah itu adalah mimpi beliau. Sedangkan mimpi para Nabi itu adalah wahyu bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala menikahkan Zainab ibn Jahsy misalnya. Langsung walinya adalah Allah. Dan banyak hal yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menikahi para wanita itu bukan karena nafsu, tapi merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menikah dengan Khadijah, tidak ada seorang wanita pun. Selama Khadijah hidup, tidak ada wanita yang menyertai Khadijah. Artinya Nabi itu sangat sayang kepada Khadijah. Dan istri Nabi itu cuma satu. Istri itu Nabi cuma satu yang gadis, yaitu Aisyah. Ya, sisanya semuanya adalah janda. Dan kita perhatikan, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu yang menikahi para wanita itu bukan karena nafsu, tapi dalam rangka untuk menghibur, ya, karena ya banyak sekali ya yang bersedih karena ditinggal oleh suami-suami mereka ketika berjihad untuk membantu ya agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa dijawab. Ya, ada lagi? Masya Allah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini terakhir di kolom chat, Ustaz. Ya. Asal dari Mas Budi Merdeka ini. Alhamdulillah sudah merdeka. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat? Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran. Tentunya ya para sahabat itu adalah orang Arab. Orang Arab yang mereka paham betul dengan bahasa Arab. Bayangkan ketika mereka mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka paham akan maknanya. Maka di masa Nabi tidak ada yang namanya tafsir Al-Quran. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena mereka adalah jago dari bahasa Arab. Jangankan para sahabat Nabi, ya, orang musyrik pun paham dengan bahasa Al-Quran. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Allah katakan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka itu diajak Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka bersombong. Karena mereka paham dengan bahasa Arab. Karena mereka paham dengan bahasa Al-Quran. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya, bukan seperti kita mengajarkan harus dari Iqra dulu, ya, harus ya ada ilmu tajwid dulu, ya kan? Ya, kalau kita karena kita bukan orang Arab, ya, dan langgemnya ya logatnya bukan orang Arab, yang apa ya S saja banyak Arab itu. Kalau kita kan S cuma satu. Ya ada sa, ada sya, ada so, ada sin kayak gitu.
Itu harus dipahamkan. Nah, cara mengajarkan ya Al-Quran di masa Nabi berbeda dengan cara mengajarkan Al-Quran di masa kita. Ya. Kemudian Nabi SAW hanya membacakan Al-Quran, lalu para sahabat karena mereka memiliki hafalan yang begitu kuat, ingatan yang begitu tajam, ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyimpan Al-Quran di dalam dada-dada mereka. Di masa Nabi, Al-Quran itu hanya tertulis di dalam dada-dada manusia, dada-dada para sahabat. Nah, ketika ada perang Badar, ada perang Yarmuk, itu banyak para sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Maka para sahabat, di Nabi SAW sudah mengisyaratkan untuk segera mengumpulkan Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma, dari batu-batu, dikumpulkan. Ya, kemudian setelah Nabi SAW meninggal, maka di masa Abu Bakar, ya, itu tetap proses pengumpulan Quran. Tapi di masa Abu Bakar tidak begitu perhatian, karena Abu Bakar itu selama 2 tahun sibuk, ya, memerangi orang-orang munafik. Nah, di masa Umar berhasil mengumpulkan semua, ya, Al-Quran, menulis di dada-dada para sahabat, ditulis, dikumpulkan. Nah, di masa Utsman baru bisa membukukan Al-Quran menjadi mushaf yang seperti yang ada di hadapan kita. Mushaf Utsman. Itu ada proses, ya, ada proses. Itulah ya tata cara Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat radhiyallahu anhum alal jami'. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini ada langsung ngechat ke saya nih Ustaz WA. Minta tolong tanyakan ke Ustaz terkait apakah ada doa Ustaz ini untuk laki-laki mencari pendamping yang seperti istri Rasulullah SAW, dan bagi laki-laki apakah ada doa untuk mendapatkan suami seperti Rasulullah SAW? Karena sepertinya banyak pendengar kita nih yang masih mencari atau mau nambah bahkan seperti itu. Insyaallah. Baik, itu ada doa, Rabbana hablana. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang ketika kita ingin mendapatkan imam yang baik, istri yang baik, Rabbana hablana min azwajina, ya. Rabbana hablana min azwajina. Setelah kita telah mendapatkan suami, istri yang baik, wa dzurriyyatina. Lalu kita minta apa? Ya, minta keluarga, anak, turunan yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan untuk kami imam yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu doa yang kita apabila meminta sesuatu, misalnya suami, istri yang soleh atau keturunan yang baik, akan masuk semua dalam hal ini. Ini wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Akhirnya telah selesai juga acara ceramah kita pagi ini. Nah, mungkin Ustaz Afwan sebelum dilanjutkan kita kembalikan ke MC. Ini panitia ada hadiah 2 buah buku Ustaz kepada penanya terbaik. Nah, nanti ada juga hadiah untuk kuis, tapi ini 2 hadiah dulu. Mungkin Afwan Ustaz bisa milih siapakah yang bertanya tentang apa Ustaz mendapatkan buku ini. Ada buku Suami Sukses dalam Rumah Tangga Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. 2 penanya Ustaz. 2 penanya atau saya akan melanjutkan pertanyaan? Yang penanya tadi siapa yang berhak mendapatkan? Yang bertanya kepada Ustaz. Baik. Lupa saya bertanya. Tentang apa Ustaz? Tadi tentang masalah bagaimana kita mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi SAW daripada kepada keluarga. Oh, Masya Allah. Berarti yang pertama mendapatkan buku Pak Tarwoto. Masya Allah. Selamat Pak Tarwoto. Satu lagi Ustaz. Ya. Pertanyaan tadi kepada ibu-ibu ya, biar adil. Yang tentang masalah apakah
kira-kira Nabi SAW menikah itu berdasarkan wahyu atau bukan? Masya Allah. Buat Bu Ibah ya. Selamat Ya, Bu Ibah, Pak Tarwoto, barakatuh Ustaz. Demikian Ustaz, mungkin bisa ada kata penutup sedikit Ustaz sekalian sebelum dikembalikan ke MC. Ya, insya Allah. Kepada saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga jumpaan kita di pagi hari ini telah dicatat oleh para malaikat sebagai catatan, sebagai pemberat amal kita. Semoga usaha kita untuk terus mengenal dan mensuri teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita merupakan suatu kebiasaan kita dalam kehidupan kita. Karena mengikuti Nabi itu adalah suatu kewajiban. Karena kita ingin nanti ketika kita datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menerima kita dan mengenali kita sebagai umatnya. Karena Nabi juga pernah mengkhabarkan bahwasanya ketika nanti ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi itu di akhir zaman, ya, datang ke telaganya. Ternyata ada yang mengusir. Maka Nabi mengatakan ummati, itu adalah umatku. Mengapa diusir? Maka dijelaskan kepada Nabi, memang itu adalah umatmu wahai Muhammad. Tapi engkau tidak tahu bagaimana amalan mereka setelah engkau tinggalkan. Maka kita berusaha untuk mensuri teladan Nabi SAW supaya kita diterimanya nanti di telaganya, kemudian supaya kita berada di barisan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian supaya kita dengan izin Allah mengizinkan kita untuk memberikan syafaat kepada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita juga dekat kedudukan kita di surga, dekat kepada Nabi, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berupayalah kita berusaha semua, saya dan kita semua untuk menguatkan jiwa, mengikhlaskan niat di dalam mensuri teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan itu bersama sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita kembalikan ke Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Siap Pak Dadang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dadang selaku moderator yang telah memimpin acara ngopi pagi pada pagi hari ini. Lalu juga terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Firman Ansori atas sharing ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila dapat saya merangkum dalam obrolan ngopi tadi, ada beberapa poin yang patut di-highlight. Yang pertama yaitu kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu-satunya manusia yang ditanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad. Jadi tak kenal maka ta'aruf seperti kata Ustaz tadi. Lalu yang kedua memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Yang ketiga berakhlak mulia, dan yang terakhir itu adalah keselamatan itu berada ketika kita berada di bawah payung Rasulullah. Maka kita harus berusaha untuk mengikuti beliau. Karena ketika kita ingin selamat, maka ikutilah Rasulullah dan para sahabat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Firman Ansori. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita semua akan melaksanakan kegiatan yang sudah sangat dinantikan. Tentunya juga akan ada hadiah nih. Kita akan mengikuti kuis Kahoot yang sudah disiapkan oleh Mbak Diana. Hadiahnya apa ya Mbak? Ya, Bill, ini ada hadiahnya cukup menarik ya untuk acara ngopi kita yang spesial pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sejuk sekali ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, yaitu berupa satu voucher GoPay. Jadi dari tim WBK KPKL Bandar Lampung. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan silahkan langsung saja untuk join. Akan saya share di Quizizz ya. Bisa join
ke www.joinmyquiz.com. Sebentar saya share di kolom chat. Bisa diklik linknya yang ada di kolom chat. joinmyquiz.com dan masukkan game code-nya 501893. Mbak Diana, Ya. sepertinya linknya nggak bisa di-input ya? Nggak bisa ya? Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Izin ya Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya. Kodenya 397645. Link yang kedua ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, mohon maaf. 397645. Sudah 5 yang bergabung. Alhamdulillah untuk, nah seperti yang disampaikan Pak Hanif ini, hadiahnya adalah GoPay buat juara 1 senilai Rp100.000. Lumayan ini untuk makan siang bersama Pak Hanif. Ini Masih sudah 11 orang yang join ya? Dari Apakah masih ada 42. yang mau join lagi? Ada anak manis, Mas Pemlit, Mas Indra, Bu Ratna, ada mantu solehah. Alhamdulillah. Kita mulai 1 menit lagi ya Bapak Ibu. 9.20. Insya Allah nggak akan lama-lama kuisnya. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan join, lumayan hadiahnya 100 GoPay 100.000 ya Mbak. Ini nggak ada suaranya. Ini. Share-nya aja. Oke, kita mulai gamenya ya. Kita mulai pertanyaan pertama. Di manakah di kota manakah Rasulullah SAW dilahirkan? Mbak Din, suara musiknya kalau keras, Mbak. Siapa pemimpinnya? Perantau. Kita lihat ya, di kota Makkah ya. Lanjut pertanyaan kedua. Siapakah nama ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW? Pasti sudah pada tahu. Silahkan. Siapa cepat, poinnya semakin tinggi. Oke, habis. Kita lihat. Masih OT, saudara T memimpin. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya. Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril berupa surat Al-Alaq?
Baitul Maqdis, Masjid Nabawi, atau Gua Sur? Sudah 20. Ntar skip ya, kita lanjut ya pertanyaan lanjutnya. Al-Amin artinya. Kita lihat sekarang siapa yang memimpin. Oh, masih T, diikuti dengan Peranto dan Danindra. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sungguhnya ini hadis ya, sungguhnya malam ini aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku dalam surga. Apakah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Awal bin Ubaidah, atau Zubair bin Awan? Oke, sudah. Masih saudari T yang memimpin. Bilal jawabannya. Bilal bin Rabah ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih separuh jalan. Salah satu sifat ketauladan Rasulullah SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sidik. Sidik artinya jujur, dapat dipercaya, menyiarkan, atau cerdas. Ini sudah tahu semua ya. Oke. Kita lihat apakah masih saudara T yang memimpin. Pertanyaan selanjutnya tadi jujur ya, sidik artinya jujur. Salah satu sifat ketauladan Rasulullah yang harus diamalkan yaitu fatonah. Fatonah artinya oke. Kita lihat masih saudara T. Wah, ini luar biasa ya. Cerdas ya, fatonah itu cerdas. Oke, pertanyaan selanjutnya, ketiga, ke-8. Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral adalah arti dari integritas, profesionalisme, kesempurnaan, atau sinergi. Lagi. Oke, kita lihat apakah masih saudari T memimpin. Masih, ini ketat seperti ya nilainya. Kita di pertanyaan selanjutnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 140 surat. Betul atau salah? Insya Allah semuanya betul semua ya. Sudah terjawab semua. Kita lihat. Masih saudari T. Tajudin kali itu. Tajudin. Nanti mohon konfirmasi ya untuk pemenangnya agar tidak salah sasaran. Pertanyaan selanjutnya, surat Al-Quran terpanjang adalah Al-Baqarah, betul atau salah? Kita lihat. Masih saudari T. Oke, luar biasa nih. Benar ya, tadi adalah Al-Baqarah adalah surat terpanjang di Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul, yaitu pilih lebih dari satu. Tadi sudah ada clue sedikit ya di pertanyaan sebelumnya. Oke. Sepertinya ada 5 orang yang belum menjawab. Masih saudara T. Ini tadi memilihnya 2 ya.
Jadi tadi jawabannya adalah sidik dan tablik. Di kota manakah Nabi Muhammad SAW wafat? Di Mekah, Irak, Madinah, atau Palestina? Masih saudari T. Wah, tapi Mas Pamlih menyusul ya. Betul sekali, di kota Madinah ya. Nabi kita SAW wafat. Pertanyaan ke-13. Surat Al-Baqarah termasuk golongan surat Madaniyah. Betul atau salah? Masih saudara T. Betul ya. Al-Baqarah adalah surat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Ini pertanyaan belum terakhir. Ada hadis Nabi, andai kata aku diizinkan mengambil kekasih di antara manusia, pasti kujadikan bla 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 sebagai pengawalku. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Abu Bakar Utsman bin Affan, Abu Bakar Asy-Siddiq, Talha bin Ubaidillah, atau Zubair bin Awan? Kita lihat apakah saudari T masih memimpin. Masih, ternyata luar biasa. Kita lihat jawabannya, yaitu yang betul adalah Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Ini pertanyaan terakhir. Integritas merupakan nilai kebutuhan keuangan yang diambil dari sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, taubuk, atau semuanya benar. Oke. Masih T ya, nanti saudara T nih. Mungkin siapa ya saudara T? Kita lihat boardnya. Juara 3, Bu Iftah, ILV. Juara 2, Mas Pamli, dan juara 1, T. Siapa nih saudara T? Mungkin bisa muncul. T, tunjukkan pesonamu, T. Untuk menerima reward berupa GoPay. Kalau tidak muncul nanti cuma juara 1 ya? hadiah, iya, untuk juara 1 doang, Bu. Kalau Kalau tidak ada yang ngaku, kalau mau tandang berarti kayaknya Pak tandang itu. Mas Tajudin ya, Mas Tajudin. Oh, selamat. Karena bendahara, Selamat. jadi nggak di, karena bendahara kan banyak duitnya, nggak dibayar. Ya jadi. Sanibudin katanya Terus Sanibudin. kalau gitu ya. Baik, Pak Hanif, nanti mungkin bisa disampaikan untuk hadiahnya. Selamat kepada Mas Tajudin. Baik, mungkin sekian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih telah berpartisipasi pada acara Bintal dan Ngobrol Pagi Islami dari DKM dan Bintal KPTL Bandar Lampung. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan memberikan ilmu yang baik untuk kita semua. Semoga kita semua dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mungkin saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana telah memimpin jalannya kuis pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada para pemenang, yaitu Mas Tajudin, Pak Tarwoto, dan Bu Suhaibah. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia ya. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara ngopi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, rekan-rekan, sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengucapkan dalam rangka hari ulang tahun DJKN yang ke-15, selamat ulang tahun kepada DJKN.
Semoga kedepannya kita dapat bertransformasi sesuai dengan tema yang diusung pada tahun ini. Dan mohon maaf apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih Mila, Mbak Diana. Izin pamit. Ya, terima kasih Pak Dadang, Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah baik, izin Bapak Langsung Ibu. ke dapur. Kayaknya Ya, Bu Ifta udah masak. Belum. Asik. Kayaknya Bu Ifta udah mulai masak. Mulai apa, Pak? Oke, makasih semuanya. baik Bapak Ibu, izin untuk end room meeting-nya. Izin live ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua.